wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ahmadullah wa nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Hadirin yang mulia, musannif kitab ini, penulis kitab Hayat Sahabat, supaya umat yang membaca dan mendengarnya lebih dekat kepada ajaran salafus shalihin khairul qurun, itu para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in dan salaf kita yang berada di tahun 1 sampai 300 Hijriah. Sebagaimana yang disabdakan oleh Sayyidina wa Habibuna Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairul quruni qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik masa adalah masa Nabi dan masa para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tsumma alladziina yalunahum. Lalu masa orang-orang setelah para sahabat, yaitu para tabi'in. Tsumma alladziina yalunahum. Lalu orang-orang setelah tabi'in disebut sebagai tabi'in. Hadirin yang mulia, kita dengarkan satu judul, Man yuridil ilma wal imana yu'tihillah. Aqwalu Mu'adz radhiyallahu anhu fi hadzal amri liman bada alayhi hina hadarahu al-maut. Wa bila qala akhraja Abu Nu'aym fi al-Hilyah an Abdullah bin Salamah rahimahullah ta'ala qala ja'a rajulun ila Mu'adz radhiyallahu anhu faja'ala yabki faqala ma yubki faqala wallahi ma abki li qarabatin bayni wa baynak wa la li dunya kuntu usibuha minka walakin kuntu usibu minka ilman fa akhafu an yakuna qad qata' qala fala tabki فإنه من يريد العلم والإيمان يؤتيه الله تعالى كما أتى إبراهيم عليه السلام ولم يكن يومئذ علم ولا إيمان. وعند ابن عساكر وسيف كما في الكنز أن يزيد بن عميرة قال لما حضر معاذ رضي الله عنه الوفاة بكى من حوله قال ما يبكيكم؟ قالوا نبكي على العلم الذي ينقطع عنا عند موتك. قال إن العلم والإيمان مكانهما إلى يوم القيامة ومن ابتغاهما وجدهما الكتاب والسنة فأعرضوا على الكتاب كل الكلام ولا تعرضوه على شيء من الكلام وابتغوا العلم عند عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم فإن فقدتموهم فابتغوه عند أربعة ويبر وابن مسعود وسلمان وابن السلام الذي كان يهوديا فأسلم رضي الله عنهم أجمعين فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول هو عاشر عشرة في الجنة واتقوا زلة العالم خذوا الحق بمن جاء به وردوا الباطل على من جاء به كائنا من كان. Hadirin yang mulia, di sini diterangkan judul barang siapa yang menginginkan ilmu dan iman, maka Allah pasti akan berikan kepadanya ilmu dan iman. Jadi ilmu dan iman itu harus dimulai dari kita ingin. Hari-hari kita ada keinginan kepada ilmu dan iman. Ini adalah targhib, dorongan, arahan.
motivasi, nasihat dari ulama kita, kemarin kita ini setiap hari harus ada kolab, harus ada keinginan kepada iman dan ilmu. Siap, insyaallah. Jadi hari-hari kita iman, ilmu. Dari iman akan muncul amal. Tergantung kekuatan iman, kekuatan amal. Dengan ilmu akan muncul nanti sehatul amal, sahihnya amal. Makin ilmu baik, amalan makin sahih. Perkataan Mu'adz radhiyallahu anhu mengenai hal ini kepada orang-orang yang menangisi beliau saat beliau dalam kondisi sakit parah menuju kematian. Imam Abu Nu'aim rahimahullah ta'ala dalam kitab Hilya meriwayatkan kepada Abdullah bin Salamah, beliau bercerita, datang seorang lelaki menjumpai Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, maka dia mulai menangis. Maka Mu'adz radhiyallahu anhu berkata, kamu, kenapa menangis? Dia menjawab, aku bersumpah demi Allah, aku tidak menangis karena hubungan kerabatan antara aku dengan engkau. Aku pun tidak menangis karena dunia yang aku harapkan dari engkau kita. Tetapi aku menangis sebab aku adalah murid. Aku ini dapat ilmu dari engkau. Musiku minka ilman. Maka kau sekarang akan mati, akan wafat. Aku khawatir nanti ilmu akan terputus, akan terhenti. Jadi dia nangis karena khawatir ilmunya terhenti. Yang datang dari Sayyidina Mu'adz terhenti pada nangis karena khawatir kehilangan ilmu. Kalau kita karena berada di samping ilmu, dalam majelis ilmu pun kita tidur. Ini adik kita ya. Jadi dia nangis karena ilmu. Maka Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, jangan kamu menangis. Karena sesungguhnya siapapun yang dia menginginkan ilmu dan iman, pasti Allah akan memberikan kepadanya ilmu dan iman itu. Sebagaimana dulu Allah memberikan ilmu dan iman kepada Sayyidina Ibrahim alaihissalam, dan saat itu di masa Ibrahim alaihissalam meminta iman dan ilmu, saat itu tidak ada iman dan ilmu. Masa jahiliyah, orang-orang menyembah batu berdiri. Di tengah kondisi di mana iman dan ilmu saat itu tidak ada, Sayyidina Ibrahim meminta iman dan ilmu dengan sungguh-sungguh, Allah berikan. Apalagi sekarang banyak pesantren, banyak madrasah, banyak ulama, banyak majelis taklim. Jadi kalau sekarang ada alasan tidak beriman, tidak berilmu, satu hal yang luar biasa. Di tengah keberadaan sarana-sarana yang akan bisa mewujudkan iman dan ilmu kita. Itu yang diriwayatkan dalam kitab Imam Abu Nu'aim. Dan menurut Imam Ibnu Asakir dan Imam Sayyid rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Kanz dari Yazid bin Amirah, dia berkata rahimahullah ta'ala, ketika Sayyidina Mu'adz radhiyallahu anhu sakit keras jelang wafatnya, maka orang-orang di sekitarnya menangis. Beliau berkata, kenapa kalian harus menangis? Maka mereka menjawab, wahai guru kami Mu'adz, kami menangis karena ilmu sebentar lagi akan terhenti dari kehidupan kami dengan sebab kematian. Maka Sayyidina Mu'adz radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya iman dan ilmu akan terus berada di tempatnya dengan kokoh sampai hari kiamat. Kata siapa? Kata Sayyidina Mu'adz. Iman dan ilmu itu akan tetap berada di tempatnya dengan kokoh sampai hari kiamat. Dan barang siapa yang menginginkan iman dan ilmu, dia pasti akan mendapatkan iman dan ilmu sampai hari kiamat. Yaitu apa? Al-Kitab wa Sunnah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Taraktu fiikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu min ba'di kitabillah wa sunnati. Aku telah tinggalkan untuk kalian dua perkara. Selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Al-Quran dan As-Sunnah. Itu akan terus ada setiap ya, Al-Quran dan As-Sunnah. Fa'aridu 'ala kitabillah kalam. Maka kalau kalian ingin iman dan ingin ilmu, letakkanlah Al-Quran dan As-Sunnah ini
pandangan dan gerakan-gerakan kalian. Kalau ingin iman dan ilmu, ini Al-Quran, ini As-Sunnah, jadikan sebagai mizan timbangan harian kalian. Kalau kalian ngomong sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah atau tidak. Kalau kita bergerak, berbuat sesuai dengan ajaran Allah dan sunnah Rasul atau tidak. Itu yang disampaikan oleh Sayyidina Mu'adz radhiyallahu anhu. Dan jangan sebaliknya. Jangan jadikan omongan kalian, tindakan kalian untuk apa? Untuk menyetir Al-Quran dan As-Sunnah. Terbalik. Yang membimbing kita Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan dibalik-balik kata Sayyidina Mu'adz radhiyallahu anhu. Dan ilmu ini yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, carilah oleh kalian satu dari Sayyidina Umar. Karena saat itu Sayyidina Umar masih hidup. Sayyidina Umar kan sudah wafat. Yang kedua, carilah Al-Quran dan As-Sunnah pelajaran ini dari Sayyidina Utsman. Yang ketiga dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kalau kalian kehilangan ketiga orang tersebut yang aku sebut, maka carilah ilmu dan iman itu kepada 4 orang. Yang pertama kepada Uwaimir, yaitu Sayyidina Abu Darda. Yang kedua kepada Abdullah bin Mas'ud. Yang ketiga kepada Salman Al-Farisi. Dan yang keempat kepada Abdullah bin Salam, seorang tokoh ulama Yahudi yang masuk Islam. Karena aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Abdullah bin Salam adalah orang ke-10 yang dijamin masuk surga oleh Allah. Hadirin yang mulia, perjuangan agama, kerjaan agama, usaha agama kita ini dibangun dengan fondasi akhlak yang mulia. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Ya Muhammad, sungguh kau ini memiliki akhlak yang agung. Sayyidina Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan, ketika akhlak yang mulia dipraktekkan, maka yang akan timbul di tengah kehidupan umat yang berakhlak mulia adalah satu, at-tahallul, saling cinta mencintai. Yang kedua, at-ta'alluq, saling dekat, saling harmonis. Yang ketiga, at-tawafuq, mudah untuk mencapai kesepakatan. Apa? Mudah untuk mencapai kesepakatan. Lalu Imam Ghazali mengatakan, ketika orang itu dalam dirinya secara individu atau secara kolektif berjamaah memiliki akhlak yang buruk, maka yang terjadi kata Imam Ghazali adalah sebaliknya. Yang pertama apa? At-tabaghud. Di antara dua belah pihak, 2 orang saling benci membenci. Yang kedua kata Imam Ghazali, at-tahasud, saling hasad dan tidak ridho anugerah Allah ada dalam diri saudaranya. Dia ingin saudaranya jatuh dan dia benar. Dan yang ketiga kata Imam Ghazali, ketika akhlak yang buruk ini berada dalam kehidupan kita, yang ketiga akan tadahu, tidak pernah bisa sepakat. Tidak pernah bisa sepakat. Sekarang pertanyaannya, saya dan antum mau milih akhlak mulia, akhlak buruk? Akhlak mulia, akhlak buruk? Ayo kita buktikan. Siap insyaallah. Yang siap cium tangan. Yang gak cium tangan gak mau kan? Insyaallah. Ajaran salaf ini usaha yang mulia, usaha dakwah ini dibangun dengan fondasi akhlak yang mulia, dengan adab. Apa itu adab, hadirin yang mulia? Ulama mengatakan adab itu adalah istiqlal ma yuhmad qaulan aw fi'lan. Saat berbicara dan saat bertindak, gunakanlah cara-cara yang terpuji. Itulah adab. Seorang dikatakan beradab ketika perkataannya, perbuatannya adalah dengan cara yang terpuji. Maka adab dan akhlak yang mulia ini akan bisa membuat umat saling mencintai, yang akan bisa membuat umat saling akrab, saling harmonis, berjalan berbarengan. Akhlak yang mulia dan adab yang mulia ini
mudah untuk mencari kesepakatan. Sebaliknya adab dan akhlak yang buruk akan mudah membuat umat saling benci, saling hasad dengki, menjatuhkan, dan susah untuk mencapai kesepakatan. Maka Sayyidina wa Habibuna Rasul meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam awwal ma yudkhilul jannah taqwallah wa husnul khuluq. Rawahu Tirmidzi wal Hakim. Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, perkara pertama, hal pertama dalam riwayat yang lain, hal yang paling banyak yang membuat orang masuk ke dalam surga cuma dua, kata Sayyidina Rasul. Perkara pertama atau perkara terbanyak, sebab pertama atau sebab terbanyak yang bisa membuat seseorang masuk surga dua, kata Nabi. Yang pertama adalah takwa Allah, takwa dia kepada Allah. Yang kedua adalah husnul khuluq, bagusnya akhlaknya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Hakim dengan sanad yang sahih. Siap diamalkan insyaallah dengan mulia. Sayyidina Usamah bin Syarih radhiyallahu anhu berkata, "Qulna ya Rasulullah, ma khairu ma u'tiya al-insan?" Faqala khuluqun hasan. Usamah bin Syarih bertanya, "Wahai Rasulullah, di antara banyak anugerah yang Allah berikan kepada manusia, apakah pemberian Allah, nikmat Allah yang paling terbaik untuk seorang manusia?" Maka Sayyidina wa Habibuna Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, pemberian terbaik Allah untuk manusia adalah akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Diamalkan insyaallah. Ini saya bacain dulu. Saya akan bicara dakwah. Saya sudah bicara dakwah, maka saya melompat. Saya bicara akhlak dulu. Supaya minimal saya ngomong anu yang benar, kita semua berakhlakul karimah musta'idin insyaallah. Sekarang kita berlomba-lomba untuk mencapai pahala. Kita huruf fisabilillah katanya dapat 700.000 kali lipat. Hadis dong. Ya kan? Kita jauh dapat sekian-sekian. Nabi Muhammad SAW sudah kasih tahu tentang pahala terbesar dalam syariat Islam. Sayyidina wa Habibuna Rasul mengatakan, "Aqallu ma yudha fil mizan khuluqun hasanun." Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Dari Muhammad SAW kasih tahu ke kita umatnya, kalau kalian berlomba-lomba supaya di mizan nanti dalam timbangan nanti kalian mendapatkan pahala terberat dalam amal kalian, maka Nabi mengatakan timbangan bobot terberat dalam timbangan di hari kiamat adalah akhlak yang baik. Maka kalau kita berakhlak baik yang mulia insyaallah timbangan kita timbangan terberat di yaumul qiyamah. Salat kita, haji kita, zakat kita, dakwah kita lewat semua dengan akhlakul karim. Siap insyaallah. Ini hadis-hadis sahih yang mulia yang saya bawa. Baik, kita teruskan lagi beberapa hadis lagi. Sabar pun nanti ada waktunya makan insyaallah. Sabar. Sayyidina wa Habibuna Rasul berkata kepada Sayyidina Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, 'alaika bi husnil khuluq." Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Wa ma husnul khuluq ya Rasulullah?" Qala tasil man qata'ak wa ta'fu 'amman zalama wa tu'ti man harama. Rawahu Baihaqi fi Syu'ab al-Iman. Sayyidina Habibuna Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Wahai Abu Hurairah, hendaklah engkau memiliki akhlak yang baik." Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya, "Ya Rasulullah, akhlak yang baik itu seperti apa?" Maka beliau menjawab, akhlak yang baik itu yang pertama, engkau menyambungkan tali kasih sayang dengan orang yang memutuskan denganmu. Jadi kalau orang lain putusin hubungan gimana? Wah, kamu beda dengan saya. Putus hubungan sampai hutang belum tidak dibayar. Saya tahu ini berapa wajah yang belum dibayar hutang. Maka akhlak baik kata Nabi, kamu sambungkan kembali hubungan rahim kasih sayang dengan orang yang sengaja memutuskannya dengan kamu. Dia putus, kita katakan tidak ada kata putus di antara kita. Kita senantiasa bersama, insya Allah.
Sehat semua insyaallah. Walaupun nyeri hati ya diri. Benar tidak? Ori hati. Ya ori hati. Yang kedua kata Nabi, wa'fu amman zalama. Kamu maafkan orang yang menganiaya kamu, mengambil hak kamu. Gimana? Ini yang berat nih. Siap nggak insyaallah? Siap tidak? Siapnya nggak seperti siap 4 bulan. Siap tidak? Maafkan orang yang zalim pada kita insyaallah. Yang terakhir, wa tu'ti man harama. Kamu beri, kamu anugerahkan, kamu belanjakan hak kamu kepada orang yang tidak mau memberi kepada kamu. Ini akhlak dai, ini akhlak muslim, ini akhlak mukmin. Hadis terakhir. Saya sudah kelihatan nih udah mulai gini-gini ya. Kita ada yang soal ternyata. Terakhir nih udah saya bilang terakhir. Sekarang baru fadilannya. Nah kalau kita berakhlak mulia, Sayyidina Abu Hurairah berkata dalam satu hadis sahih, Allah sallallahu alaihi wasallam, "Inna hawla al-'arsy manabir min nur, 'alaiha qaumun libasuhum nur, wa wujuhuhum nur, laysu bi anbiya'a wala syuhada'a, yaqduhum an-nabiyyuna wa syuhada." Faqalu ya Rasulullah, sifhum lana. Wa qala hum mutahaqquna billah, wal mutajalisuna billah, wal mutazawiruna fillah. Hadis riwayat Imam Nasa'i dengan perawi yang sahih. Ini fadilahnya. Kalau antum mau fadilah ini ambil amalkan sampai kita mati. Siap insyaallah. Sayyidina Wahid bin Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya nanti di hari kiamat di sekitar arsy Allah akan diletakkan mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Di atas mimbar-mimbar tersebut akan duduk kelompok-kelompok manusia yang memakai pakaian dari cahaya, wajahnya bercahaya. Mereka bukan para nabi dan bukan para syuhada, namun para nabi dan para syuhada cemburu melihat kedudukan mereka. Siap ya makan? Benar nih. Maka sahabat kita kaya sekali. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, tolong gambarkan orang-orang seperti itu kayak gimana? Sayyidina Wahid bin Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hum mutahabbuna fillah." Mereka itu adalah orang-orang yang di dunianya senantiasa saling cinta mencintai karena Allah. Yang kedua, wal mutajalisuna fillah. Mereka saling duduk di antara mereka juga hanya karena Allah. Siap sekalian makan insyaallah. Dan yang terakhir, wal mutazawiruna fillah. Mereka saling kunjung mengunjungi juga hanya karena Allah. Maka cintai umat Islam karena Allah, bukan karena dia sama dengan saya, sama jubahnya, sama egonya, sama ormasnya, sama mazhabnya, sama-sama tampil kelompoknya. Bukan, cintai Islam, cintai umat Islam karena Allah, tanpa ada alasan apapun. Insyaallah. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita memberikan akhlak yang mulia.